Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Ada apa, Qian? Li Longxing tiba-tiba bertanya dengan bingung ketika dia menyadari bahwa ekspresi Tan Qian berbeda. Tan Qian mengerutkan kening dan bergumam, "Kakak Li, apakah menurutmu dia tampak familiar bagimu?" "Dia tampak seperti orang yang sama." "Seperti siapa dia?" "Xiao Yu." Tan Qian berkata dengan suara yang dalam. "Benarkah?" Li Longxing dengan cepat menundukkan kepalanya dan menatap Xiao Yu dalam pelukannya. Sebelumnya, dia sibuk menangani pengejaran Hei Hai dan tidak punya waktu untuk mengamati dengan cermat. Setelah memperhatikan sebentar, Li Longxing juga terkejut. Wanita dalam pelukannya memang sangat mirip dengan Xiao Yu di sudut mata dan alisnya, dia seperti versi besar dari Xiao Yu yang berusia 7 atau 8 tahun. Jika Xiao Yu dan wanita ini berdiri bersama, mereka pasti akan dianggap sebagai saudara kandung, atau ibu dan anak. "Kakak Li, bagaimana menurutmu?" Melihat diamnya Li Longxing, Tan Qian bertanya. Li Longxing menggelengkan kepalanya, dia tidak mungkin Xiao Yu. "Mengapa?" Li Longxing menjelaskan, "Ketika kita berada di luar dunia rahasia, Xiao Yu ingin menyelinap masuk, tetapi aku menghentikannya tepat waktu, dan kemudian dia kembali ke gedung." "Apakah kamu lupa?" Tan Qian mengangkat alisnya, menunjuk wanita di pelukannya dan bertanya, "Siapa dia?" Li Longxing tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, "Saya tidak kenal dia." Pada titik ini, dia mengubah topik pembicaraan, dan, wanita ini bukan manusia, tetapi rubah iblis berekor 9. Xiao Yu adalah manusia, bagaimana dia bisa menjadi iblis rubah? "Ah, dia adalah rubah iblis berekor 9. Seru Tan Qian. Li Longxing mengangguk. "Lalu apa yang akan kamu lakukan padanya?" Li Longxing menjawab, "Mau dia manusia atau iblis, dia telah menyelamatkan hidupku, jadi aku tidak bisa hanya duduk diam. Mari kita cari tempat yang aman dulu dan bantu dia sembuh. Saat dia pulih, jika tidak, kita akan terlambat." "Baiklah." Tan Qian mengangguk setuju. "Kalau begitu ayo kita bawa dia mencari kakek dan yang lainnya. Sekarang mereka berada di tempat yang aman. Bahkan jika Hei Hai akan sulit untuk menemukan Kitu." "Oke." Setelah Li Longxing mengatakan itu, dia melambaikan tangan kanannya, dan seberkas energi kacau keluar dari tangannya dan menutupi tubuh Tan Qian. Tan Qian tersenyum tipis, meraih bahu Li Longxing, dan membawanya terbang ke langit. Setelah sebatang dupa, Tan Qian berhenti. Keduanya perlahan mendarat di lembah yang sepi. Tak jauh di depan, ada loh batu yang belum lengkap berdiri. Hanya setengahnya yang terbuka, dan samar-samar ada karakter Tiongkok kuno di atasnya. Namun tulisan tangannya sangat buram dan sulit dibaca. Tan Qian mengangkat tangannya dan menunjukkan formula rahasianya. Tablet batu itu segera bersinar dengan cahaya dan perlahan naik ke langit, memperlihatkan pintu masuk yang gelap. "Ini." Li Longxing tampak curiga. Tan Qian menjelaskan sambil tersenyum, "Ini adalah gua pelatihan yang digunakan Tuanku Qiu di tahun-tahun awalnya. Meskipun telah ditinggalkan selama bertahun-tahun, masih banyak harta penyembuhan dan batasan kuat yang tersisa di dalamnya. Di dalam kita aman." Li Longxing tiba-tiba menyadari, pemulihan cepatnya dari cedera pasti ada hubungannya dengan ini kan. Tan Qian setuju, "Ada juga lapisan es yang sangat besar di dalamnya, aku berbaring di atasnya untuk menyembuhkan lukaku, dan aku mendapat hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Sayang sekali ukurannya terlalu besar untuk dibawa pulang." Setelah mengatakan itu, Tan Qian menunjukkan ekspresi penyesalan di wajahnya. Li Longxing tersenyum dan berkata, "Mungkin aku bisa membantumu mengambilnya. Dunia dan hanya dapat menampung semua hal." "Benarkah?" Tan Qian sangat gembira. Li Longxing tersenyum dan mengangguk, "Ayo masuk dulu dan bicara nanti." "Oke." Tan Qian meraih lengan Li Longxing dan melompat turun bersama. Saat kedua orang itu masuk, tablet batu tidak lengkap yang melayang di udara tenggelam lagi, menutup lubang sepenuhnya. Di bawah kepemimpinan Tan Qian,
keduanya melewati lorong bawah tanah yang panjang. Segera, mereka mencapai akhir lorong. Sebuah pintu batu tebal menghalangi jalan. Itu ditutupi dengan rune terlarang, memancarkan kekuatan pertahanan yang kuat. Tan Qianqian menunjukkan formula rahasianya, dan gerbang batu segera terbuka. Ini adalah gua pelatihan yang ditinggalkan oleh Qiyu di masa lalu. Setelah Tan Qianqian memperoleh warisan Qiyu, dia setara dengan menguasai semua informasi tentang Qiyu. Masuk ke sini semudah pulang ke rumah. Saudara Li, Xiao Li, kakek. Saat Li Longsing melangkah ke gerbang batu, 3 sosok terbang ke arahnya. Itu adalah Xie Mengting, Tan Shaomo dan Sun Peng. Haha, apakah semua lukamu sudah pulih? Li Longsing juga sangat senang melihat mereka bertiga hidup dan sehat. Baiklah, Saudara Li, kamu baik-baik saja. Xie Mengting menatap Li Longsing dengan matanya yang indah dan bertanya dengan prihatin. Li Longsing menggelengkan kepalanya. Hei, Xiao Li, siapa gadis ini? Mata Tan Shaomo tertuju pada Xiao Yu dalam pelukannya, dan wajahnya tiba-tiba berubah sedikit. Li Longsing adalah cucu iparnya, jadi tentu saja dia sedikit tidak senang saat membawakan seorang gadis asing kepadanya. Agar kakek tidak salah paham, Tan Qianqian dengan cepat menjelaskan, kakek, dia adalah rubah iblis berekor 9, dan dia baru saja menyelamatkan nyawa kakak Li. Apa? Dia adalah rubah iblis berekor 9. Tan Shaomo mengubah ekspresinya lagi. Li Longsing mengangguk, sekarang dia terluka parah, aku akan membawanya kembali untuk dirawat. Tan Shaomo setuju, jika perlu, kami juga akan membantu. Tan Qianqian berkata, kakak Li, bawa dia ke ruang rahasia di sini. Oke, pimpin jalannya. Di bawah kepemimpinan Tan Qianqian, Li Longsing memeluk Xiao Yu dan berjalan ke depan. Sambil berjalan, melihat keadaan di sekitarmu. Itu adalah gua bawah tanah yang sangat besar. Rasa dinginnya menggigit. Di tengahnya, ada lapisan es besar. Lapisan es tersebut sangat besar sehingga mampu menampung puluhan orang yang berbaring berdampingan. Udara sedingin es yang tersisa di dalam gua meluap dari lapisan es dan memenuhi seluruh gua. Namun setiap orang memiliki tingkat kultivasinya masing-masing, sehingga tidak takut dengan aura dingin. Selain alas es, terdapat juga meja batu dan beberapa bangku batu lengkap yang ditempatkan di sudut gua. Tan Qianqian membawa Li Longsing ke meja batu. Uleni rahasianya dan arahkan ke meja batu. Segera, meja batu itu mekar seperti kembang api, dengan ribuan warna dan rune bersinar. Setelah beberapa saat, cahaya rune berputar dan berubah, membentuk pintu cahaya setinggi seseorang. Kakak Li, ayo masuk. Tan Qianqian menyapa dan membawa Li Longsing dan yang lainnya ke ruang rahasia. Area bagian dalam ruang rahasia tidak besar, tetapi energi spiritual di dalamnya sangat melimpah. Berlatih di sini akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Tan Qianqian menjelaskan, ini dulunya adalah tempat di mana tuanku berlatih. Ada pembuluh darah spiritual besar milikku yang tersembunyi di dalam tanah. Efek penyembuhan di sini luar biasa. Li Longsing bersenandung dan dengan lembut meletakkan Xiao Yu di tanah. Sambil berpikir, dia diam-diam memasuki tubuh Xiao Yu dan mengintip dengan cermat. Namun begitu pikiran spiritualnya masuk, dia terkejut. Tubuh Xiao Yu berantakan dan sengsara, seolah-olah dia baru saja mengalami perang dunia yang tragis. Belum lagi semua meridian di tubuh rusak, dan semua organ dalam juga hancur. Kecuali jantungnya masih berdetak sedikit, menandakan bahwa dia masih memiliki nafas yang tersisa. Dia seperti pasien yang sakit parah tanpa harapan untuk sembuh. Li Longsing menarik napas dalam-dalam, dengan cepat mengangkat tangan kanannya dan menekannya ke dahi Xiao Yu, dan energi kekacauan di tubuhnya untuk sementara masuk. Namun tak lama kemudian, Li Longsing menjadi putus asa. Dia menemukan bahwa energi kekacauannya tidak berpengaruh sama sekali. Li Longsing belum pernah melihat lelaki tua seperti ini sebelumnya, dan jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Pada saat ini, lelaki tua itu membuang muka dan menggelengkan kepalanya, iblis rubah ini terluka parah dan sulit untuk diselamatkan. Mata Li Longsing berbinar, maksudmu, dia tidak bisa diselamatkan. Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototinya,
kapan aku bilang dia tidak ada harapan lagi? Li Longsing bergumam, kalau begitu, kamu terlihat sangat tertekan tadi. Orang tua itu berkata dengan marah, bagaimana caramu berbicara? Apakah kamu berpikir, oke, kau benar, katakan padaku, bagaimana aku harus menyelamatkannya? Mendengar ini, lelaki tua itu tiba-tiba menatap Li Longsing dalam-dalam, dengan tatapan aneh di matanya. Mengapa kau menatapku seperti itu? Li Longsing merasakan hatinya bergetar saat melihatnya. Orang tua itu tersenyum jahat dan berkata, sebenarnya, aku sudah memberitahumu cara menyelamatkan seseorang. Kapan kau memberitahuku hal itu? Li Longsing tampak bingung. Pria tua tersenyum dan berkata, pikirkan sendiri, apa yang kamu lakukan ketika kamu menyelamatkan Tan Qianqian sebelumnya. Li Longsing terkejut, kau bilang kau ingin aku dan iblis rubah ini bersenggama. Haha, orang tua itu tidak bisa menahan tawa ketika mendengarnya. Tawa itu mengguncang langit dan bergema di benak Li Longsing. Sial, kenapa kau tertawa? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Li Longsing berkata dengan marah. Orang tua itu tertawa dan berkata, nak, menurutku pikiranmu menjadi semakin kotor akhir-akhir ini. Aku memintamu untuk menyelamatkan orang, bukan melahapnya. Li Longsing terdiam dan matanya memutar. Dalam hatiku dan pikirannya terus berkecambuk. Saat dia menyelamatkan Qianqian sebelumnya, dia sangat mengenalnya. Sekarang lelaki tua itu menyebut dirinya kotor. Setelah tertawa lama, lelaki tua itu akhirnya berhenti dan berkata dengan lantang, aku sedang membicarakan tentang metode yang kamu gunakan untuk menyelamatkan Tan Qianqian untuk pertama kalinya, tapi kamu langsung berpikir untuk bersenggama dengan iblis rubah itu. Beritahu aku, apakah kamu kotor? Meskipun setelah iblis rubah berubah menjadi manusia, dia terlihat seperti peri dan dapat menaklukkan hati lelaki, tapi kamu tidak boleh begitu lapar. Haha, oke, aku sudah memberitahumu caranya. Mau menyelamatkan Ni atau tidak, itu terserah padamu. Itu urusanmu sendiri. Aku harus kembali berlatih dan memulihkan diri. Ini bukan masalah besar, jadi jangan ganggu aku lagi. Melihat Li Longsing hendak marah, lelaki tua itu dengan cepat bergerak dan kembali ke ruang Liontin Giok. Kakak Li, dengan siapa kamu baru saja berbicara? Tan Qianqian tiba-tiba bertanya. Dia tidak bisa melihat lelaki tua itu, tetapi dia melihat bibir Li Longsing bergerak sedikit, seolah dia sedang berkomunikasi dengan seseorang. Li Longsing menjelaskan, orang tua yang tidak jujur. Apa-apaan ini, aku sangat jujur dan baik hati, dan kamu benar-benar merusak reputasiku di depan orang lain. Nak, hati-hatilah padaku. Orang tua itu sangat marah dan terus mengumpat. Diam. Sambil berpikir, Li Longsing benar-benar memutuskan kontak dengan Liontin Giok itu. Bahkan orang tua itu mengutuk sampai langit menjadi gelap dan Li Longsing tidak dapat mendengarnya lagi. Tan Qianqian sedikit mengernyit, berpikir sejenak, lalu tiba-tiba tersipu. Orang tua yang disebutkan oleh Li Longsing mungkin adalah orang tua yang mengajarinya metode kultivasi ganda. Meskipun dia tidak tahu dari mana lelaki tua itu berasal. Tapi karena lelaki tua itu bisa mengajarinya metode yang menantang surga, itu pasti tidak mudah. Memikirkan hal itu, Tan Qianqian dengan cepat bertanya, Kakak Li, apakah dia memberitahumu metode pengobatannya? Li Longsing mengangguk, dia mengajariku, tapi, apakah ada kesulitan? Tan Qianqian bertanya dengan kilatan mata yang indah. Li Longsing berpikir sejenak dan berkata kepada Xie Mengting, Tan Shaomo, dan Sun Peng, kalian keluar sebentar, Qianqian dan aku akan mendiskusikan sesuatu. Tan Shaomo dan yang lainnya segera mengikuti instruksi dan keluar dari ruang rahasia. Hanya Li Longsing dan Tan Qianqian yang tersisa, saling menatap dengan mata besar dan mata kecil. Kakak Li, katakan padaku, apa masalahnya? Melihat Li Longsing sudah lama tidak mengatakan apa-apa, Tan Qianqian menjadi cemas. Gadis ini, yang terlihat dingin namun sangat baik hati, tidak tega melihat Xiao Yu mati seperti ini. Li Longsing bergumam, orang tua itu berkata bahwa jika aku ingin menyelamatkannya, aku harus menggunakan metode yang sama seperti yang dia gunakan untuk menyelamatkanmu pertama kali.
Wajah cantik Tan Qianqian memerah setelah mendengar itu. Saat hubungan keduanya memanas, Li Longxing telah memberi tahu Tan Qianqian tentang perlakuan pribadi pertamanya. Meski perawatannya tidak bersetubuh, namun harus dilakukan dengan keduanya bertelanjang. Pantas saja Li Longxing begitu bingung. Qianqian, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Li Longxing menunjuk ke arah Xiao Yu yang sekarat dan bertanya. Di satu sisi dia merasa kasihan pada Qianqian kesayangannya. Dan jika Li Longxing tidak menyelamatkannya, Xiao Yu terluka parah hanya untuk menyelamatkannya, dan nyawa dan kematiannya dipertaruhkan. Jika Xiao Yu mati karena ini, hati nurani Li Longxing mungkin akan memiliki masalah selama sisa hidupnya. Tapi metode pengobatan itu terlalu terkutuk. Li Longxing bahkan meragukan apakah lelaki tua itu sengaja mempermainkannya. Untuk sesaat, Li Longxing merasa besar kepalanya. Pada saat ini, Tan Qianqian mendesah pelan, "Kakak Li, kamu tidak seharusnya bertanya padaku apakah akan menyelamatkannya atau tidak. Apa maksudmu?" Li Longxing terkejut. Tan Qianqian menjelaskan, "Kamu harus mengikuti kata hatimu." Pada titik ini, dia mengubah topik pembicaraan dan tiba-tiba meninggikan suaranya, seorang pria bertindak dengan hati nurani yang bersih. "Sekarang, kamu seharusnya sudah mendapatkan jawabannya bukan?" Setelah mengatakan itu, Tan Qianqian diam-diam berbalik dan pergi. Meskipun Qianqian pergi, kata-katanya terus terngiang di benak Li Longxing seperti lonceng. Tapi dia ingin jernih dalam hatinya. "Ya, saat ini, kenapa aku masih ragu dan terjerat? Xiao Yu terluka parah untuk menyelamatkan nyawanya, dan nyawanya tergantung pada seutas benang. Jika dia berpegang pada etika dogmatis, bukankah dia harus menyaksikan kehidupan menghilang di depan matanya?" Pria sejati berdiri tegak dan bertindak dengan hati nurani yang bersih. Dia tidak bermaksud memanfaatkannya, tapi untuk menyelamatkan nyawanya. "Sudahlah, selamatkan orang dulu." Li Longxing mengertakkan gigi dan melepas pakaiannya. Segera, dia, yang telah beberapa kali memimpin bau bersama Qianqian, turun dan mendandani Xiao Yu. Dalam sekejap mata, semua pakaian berdarah di tubuh Xiao Yu telah dilepas. Bahkan tidak ada 1 inci sehelai pakaian yang dikenakan, dan sosoknya anggun. Bentuk cekung dan cembungnya proporsional dan menawan. Pipi buah persiknya pusing, dan lengannya seperti akar teratai merah muda. Meski mata tertutup rapat, wajah pucat dan cantik itu menampakkan wajah menawan, ibarat racun paling mematikan di dunia, yang bisa menarik perhatian semua orang di dunia. Semua orang berdosa terhadap hal ini. Ini adalah kekuatan magis bawaan yang menawan dari klan rubah iblis ekor 9. Bahkan jika dia terbaring tak bergerak, dia bisa membuat semua pria di dunia menjadi gila. Li Longxing tidak bisa menahan perasaan bersemangat hanya dengan sekali pandang, dan dia hampir kehilangan akal sehatnya. Dia segera menarik napas dalam-dalam, menyingkirkan pikiran yang mengganggu di dalam hatinya, dan memaksa hatinya untuk tenang. Saat berikutnya, dia menutup matanya, berbaring, dan memeluk Xiao Yu. Mulailah perawatan pribadi untuknya. Waktu berlalu. 1 hari dan 1 malam berlalu dalam sekejap mata. Pada saat ini, jeritan wanita yang keras tiba-tiba bergema di seluruh ruang rahasia. "Sialan, kau berani menghujatku, aku akan membunuhmu." Bang! Kali ini, Li Longxing yang berteriak. Li Longxing bangkit dari tanah dengan hidung dan wajah memar, dan menatap dengan marah ke wanita telanjang di seberangnya. Akan menjadi gila. Tapi saat dia melihat sekeliling, tiba-tiba terjadi misfire. Dia melihat gadis di seberangnya dengan alis melengkung dan sepasang mata yang indah, penuh pesona tak terbatas. Hidung merah jambu dan kecil, sedikit keringat, bibir ceri merah, halus dan menawan, gigi lembut, tangan kecil seperti rebung giok memegang erat bagian-bagian penting, leher seputih salju dingin, ada sesuatu yang tak tertahankan godaan pamungkas. Dia montok, tapi pinggangnya sangat ramping, kulitnya seputih salju, seperti batu giok. Xiao Yu tidak sengaja merayu orang lain, tetapi sebagai anggota klan rubah iblis berekor 9, dia terlahir dengan kekuatan pesona magis yang menakutkan. Segala sesuatu di tubuhnya memancarkan pesona yang menawan dan mempesona.
Itu adalah kecantikan tiada taraf yang membuat semua pria di dunia akan tergila-gila setelah melihatnya. Tetapi pada saat ini, wanita cantik di seberangnya sedang melotot, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, seolah dia ingin mencabik-cabik Li Longsing. Melihat kebencian yang ditunjukkan gadis itu, Li Longsing segera menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan lantang, "Jangan salah paham, aku tidak melakukan apapun padamu, hanya saja." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Xiao Yu menyela dia dengan marah dan berteriak dengan kasar, dan berkata, "Kamu telah menelanjangiku dan kau belum melakukan apapun kepadaku." Li Longsing tersenyum genit, baiklah, jika aku mengatakan ini adalah kebutuhan medis, apakah kamu percaya?" "Aku percaya padamu, kamu iblis berkepala besar." Xiao Yu melambaikan tangannya semerah akar teratai. Energi iblis yang agung mengalir deras. Li Longsing buru-buru bergerak dan melebarkan langkah halusnya, menghindari serangan itu lagi dan lagi. "Kau masih berani bersembunyi." Xiao Yu mengangkat alisnya, memutar tubuh halusnya, dan menyerang Li Longsing lagi. "Nak, jangan lakukan itu, dengarkan saja penjelasanku. Aku baru saja menelanjangimu untuk kebutuhan perawatan." Li Longsing menjelaskan dengan tergesa-gesa sambil berlari mengelilingi ruang rahasia. Ketika Xiao Yu mendengar ini, dia menjadi semakin marah dan berteriak, "Diam!" Meskipun dia adalah iblis super di punggung Bukit Jueming, dia tidak memiliki pengalaman di dunia ini. Ia tumbuh di bawah perlindungan ibunya dan memiliki kehidupan yang lancar. Mengenai hal-hal di dunia manusia di luar, dia hanya mendengar beberapa hal dari mulut ibunya. Jadi belum jelas apakah masih ada yang namanya menanggalkan badan untuk pengobatan pribadi. Dia mengira Li Longsing sengaja memanfaatkannya. Meskipun dia harus bergantung pada Li Longsing untuk segera maju dan kembali ke puncak. Tapi itu tidak berarti dia ingin melibatkan dirinya di dalamnya. Dia tahu, sampai hari ini, dia masih seorang wanita muda yang sempurna, murni dan polos. Sekarang, Li Longsing menelanjanginya dan memeluknya erat-erat. Siapa yang tahu apa yang dilakukan bajingan itu padanya? Mungkinkah dia hamil? Memikirkan hal ini, Xiao Yu hampir menangis karena marah. Dia mengabdi pada Tao, dan tujuannya adalah suatu hari nanti dapat melangkah ke Yang Maha Tinggi dan melihat lautan bintang yang lebih luas. Dia tidak tertarik pada urusan cinta, dia juga tidak menginginkannya. Tapi sekarang, hal buruk terjadi. Apa yang harus dia lakukan di masa depan? Jika dia hamil, haruskah dia melahirkan anak tersebut? Jika dia iblis dan Li Longsing adalah manusia, akan seperti apa anak mereka? Untuk sesaat, Xiao Yu banyak berpikir, dan pikirannya benar-benar bingung. Tapi dia tidak bisa menyalahkannya. Ini adalah kesalahan ibunya karena tidak mewariskan ilmu di bidang ini kepadanya sejak dia masih kecil. Xiao Yu hanya samar-samar mengetahui bahwa dia dilahirkan setelah ayah dan ibunya tidur bersama. Oleh karena itu, menurutnya, jika dia ditiduri oleh Li Longsing hari ini, kemungkinan besar dia akan hamil. Melihat Xiao Yu dalam keadaan bingung, Li Longsing dengan cepat berteriak, "Nak, bahkan jika kamu ingin membunuhku, kamu harus mengenakan pakaianmu terlebih dahulu kan?" Setelah mendengar kata-kata Li Longsing, Xiao Yu tiba-tiba terkejut. Sambil berteriak, dia dengan cepat berbalik, dan sambil berpikir, sebuah gaun putih yang indah muncul, menutupi tubuhnya yang menawan. Setelah berpakaian, Xiao Yu berbalik dan melanjutkan pengejaran. Tetapi jika dia melihat lebih dekat, dia tidak akan melihat apapun di depannya. Li Longsing hilang. "Li Longsing, kau bajingan, keluarlah. Keluar, aku akan membunuhmu." Xiao Yu sangat marah, melambaikan tangan gioknya lagi dan lagi, energi iblis yang agung mengamuk, dan ruang rahasia dipenuhi puing-puing. Boom! Li Longsing telah meninggalkan ruang rahasia sementara Xiao Yu sedang bertransformasi menjadi gaun. Tentu saja, sebelum berangkat, dia buru-buru mengeluarkan jubah dan mengenakannya. Di gua di luar ruang rahasia, Tan Xiaomo dan Sun Peng sedang berkultivasi. Tan Qianqian dan Xie Mengting sedang berbicara dengan pelan. Sekilas, kedua wanita itu terkejut saat melihat Li Longsing dengan hidung memar dan wajah bengkak, dan kata-kata mereka tiba-tiba terhenti.
Semua orang tampak tercengang. Setelah terbangun dari keterkejutannya, Tan Qianqian bertanya dengan ragu, "Kakak Li, mengapa wajahmu bengkak seperti itu? Siapa yang memukulmu?" Li Longxing menghela nafas, "Bukan iblis rubah itu." Dia memeluk Xiao Yu. Dia merawatnya, tapi tak disangka, Xiao Yu meninju kepalanya. Tan Qianqian memahami kata-katanya dan terkikik. Xie Mengting bingung, "Apakah kamu tidak membantunya menyembuhkan luka-lukanya? Mengapa dia memukulmu?" Ini." Li Longxing tersenyum, tidak bisa menjelaskan. Melihat ekspresi frustrasi Li Longxing, Tan Qianqian dengan cepat mencoba untuk meluruskan keadaan. "Ayo lakukan itu, Kakak Li, aku akan masuk dan membujuknya untuk menghilangkan kesalahpahamannya tentangmu. Hanya dia yang mengerti apa yang terjadi. Karena hal seperti ini pernah terjadi padanya sebelumnya." Namun, Tan Qianqian tidak mengetahuinya saat itu. Jika dia mengetahuinya, dia mungkin akan mengadopsi metode yang sama seperti Xiao Yu dan memukuli Li Longxing. Ketika Li Longxing mendengar ini, dia segera bergegas ke depan, memeluk Tan Qianqian, dan mencium wajahnya dengan keras. "Qianqian, kamu baik sekali." Apa yang kamu lakukan? Saudari Tinger masih di sini." Tan Qianqian tersipu dan dengan cepat mendorong Li Longxing menjauh. Meskipun dia dan Li Longxing telah bersenggama beberapa kali, itu adalah komunikasi yang intim secara pribadi. Di depan semua orang, kecantikan dingin itu masih belum bisa menerimanya. Terkikik, saat Xie Mengting menutup mulutnya dan tersenyum, Tan Qianqian lari dengan wajah merah dan bergegas ke ruang rahasia dalam sekejap. Melihat alis Xiao Yu terangkat dan masih marah, Tan Qianqian menghela nafas pelan dan melangkah maju untuk memegang tangannya. Xiao Yu tidak melawan dan berkata langsung pada intinya, "Jika kamu di sini untuk melobi, maka aku menyarankan kamu untuk tidak melakukannya. Bajingan itu telah menodai kepolosanku dan aku akan membunuhnya." Tan Qianqian menggelengkan kepalanya, "Saya di sini bukan untuk menjadi pelobi." "Oh." Xiao Yu terkejut, "Lalu untuk apa kamu ke sini?" Tan Qianqian menariknya dan duduk di ranjang batu di dekatnya. "Bolehkah saya menceritakan sebuah kisah?" "Baiklah." Xiao Yu mengangguk tanpa sadar. Dulu, saat bergaul dengan Tan Qianqian selalu memperlakukannya seperti seorang anak kecil. Sebelum tidur malam, ia akan menceritakan satu atau dua cerita pendek untuk membantunya memahami dunia dengan lebih baik. Xiao Yu sudah terbiasa dengan hal ini. Tan Qianqian tersenyum dan mulai bercerita perlahan. Suatu ketika di kota Qingyun, ada seorang gadis yang sakit parah sejak dia masih kecil dan tidak berani melihat matahari di luar. Yang dia ceritakan adalah kisahnya sendiri. Dalam cerita ini, seorang gadis muda yang sedang sakit parah akhirnya diselamatkan oleh seorang pemuda heroik. Metode yang diterapkan juga merupakan perawatan pribadi. Xiao Yu terdiam setelah mendengar ini. Setelah beberapa lama, dia bertanya, "Apakah menurutmu, kamu bisa hamil setelah perawatan seperti itu?" Tan Qianqian tertawa ketika mendengar ini, "Gadis bodoh, kamu terlalu memikirkannya. Ini hanya perawatan pribadi. Bagaimana mungkin kamu bisa hamil?" "Benarkah tidak?" "Tentu saja," gumam Xiao Yu dengan alisnya yang cantik memerah. "Sepertinya aku benar-benar salah paham tentang dia. Kalau begitu, kamu masih ingin membunuhnya?" Tan Qianqian bertanya. Xiao Yu berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya, "Lupakan, aku tidak akan membunuhnya.